Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sheila Suwandi dengan NIM 122240079. Saya di sini dari magang pemrograman komputer dan uh, akan menjelaskan mengenai program yang telah saya buat demi mengikuti tugas 3 magang pemrograman komputer. Jadi dari teknis tugas 3 ini, yaitu di mana para asisten magang akan memilih case study yang akan diciptakan programnya, dan di sini saya mendapatkan case study distribution requirement planning. Jadi dalam program saya ini yang telah saya buat terdapat 2 form, di mana form pertama adalah form di mana para penggunanya bisa mengisi data-data yang dibutuhkan dalam menghitung distribution requirement planning atau yang bisa disingkat dengan DRP. Nah, di form kedua yaitu adalah form di mana yang akan memunculkan data-data angka-angka yang langsung menggenerasi perhitungan dari sistem DRP tersebut. Karena di sini saya menggunakan array dalam pembuatan label, jadi agak tidak terlihat apa saja tulisannya, jadi mari kita langsung saja memulainya. Jadi teknis dalam penggunaan aplikasi ini atau software, maksudnya program yang sudah saya buat ini, di sini user yang bisa menggunakan program ini adalah siapa saja dari perusahaan manapun, dan tidak terpatok kepada macam-macam gudangnya atau macam-macam barang-barangnya. Jadi di sini siapa pun bisa mengisi program ini, bisa menggunakannya. Di sini juga terdapat tata cara penggunaan program, itu menggunakan untuk disclaimer kepada usernya. Dan di sini juga sudah ditetapkan bahwa periode yang bisa dimasukkan, periode yang bisa dihitung itu hanya sampai 5 periode. Ini bisa berupa bulan ataupun tahun. Gudang-gudang yang akan menjadi titik-titik distribusi produk yang saya buat. Jadi titik pertama itu ada di Bandung. Nah, untuk Bandung, produk on hand-nya dari data yang saya punya itu memiliki 100 produk. Lot size-nya berupa 1, lead time-nya 1, safety stock-nya bisa dibilang 25. Nah, di sini hanya bisa ini data-data yang dibutuhkan, kemudian langsung saja user bisa klik tombol ini, tambahkan gudang, dan otomatis gudang tersebut akan langsung masuk ke dalam tabel yang ada di bawah dan langsung generate periodenya. Nah, di sini kemudian ada tombol kedua yang dimana kita akan memasukkan tiap forecast demand yang ada di setiap periode, yang dimulai dari periode pertama. Misalnya pada periode pertama forecast demand-nya adalah 20. Kita tekan tombol ini, lalu dia akan langsung masuk ke kolom tabel periode pertama. Kemudian di sini sudah berubah menjadi periode kedua. Kita masukkan misalnya ada 25. Kemudian ya bisa diisi terus hingga terpenuhi.
Kalau sudah sampai periode kelima akan mulai muncul sebuah notifikasi seperti ini. Nah, sudah. Kemudian namun syarat dari penggunaan penggunaan software ini hanya bisa dilakukan jika gudangnya ada 3. Sebenarnya tidak masalah jika gudang yang dimasukkan berupa gudang yang sama, jika gudangnya kurang dari 3. Jadi misal saya punya gudang di Jogja, misalnya produk on hand-nya ada di 60, safety stock-nya ada di 30. Kemudian kita bikin saja di load size dan lead time sama. Kemudian kita tambahkan gudang dan di atas notice akan masuk sini. Nah, seperti yang tadi juga, kita langsung masukkan saja. Sebelum itu saya lupa mengatakan untuk masukkan tahun dan bulan, tapi sebenarnya tidak begitu berpengaruh. Oke, kemudian kita ganti lagi karena sudah masuk ke periode kelima, kita ganti. Di sini saya ada di gudang di Surabaya. Kemudian produk on hand-nya 50, safety stock-nya ada di 40. Kemudian tambahkan gudang terlebih dahulu sebelum menekan tombol tambah forecast. Oke, nah di sini sudah masuk semuanya, sudah juga lengkap data-datanya. Maka user bisa langsung saja ke tombol selanjutnya. Nah, tombol selanjutnya ini para user bisa mengecek data-datanya, apakah datanya sudah sesuai. Di sini langsung keluar product on hand, lead time, periodenya juga, gross requirement-nya. Dan di sini ada product on hand, net requirement, planet order receipt. Planet order receipt atau ROP bisa juga sama dengan POR. Nah, seketika user menekan tombol hitung, maka tabel tersebut semuanya akan otomatis terisi dengan project on hand sama PD 0 ini sama dengan project on hand. Kemudian ini langsung generate semuanya di sini. Jadi user bisa langsung melihat berapa saja order yang mereka butuhkan dan pada periode berapa. Di sini seperti yang di gudang Bandung pada periode keempat mereka membutuhkan planet order receipt pada periode keempat dan berjumlah 40 untuk memenuhi safety stock. Dan kemudian di gudang Jogja di mana periode kedua, ketiga dan keempat mereka membutuhkan POR sebanyak 35 dan 50. Dan begitu juga dengan Surabaya. Baik, begitu saja penjelasan mengenai program yang telah saya buat. Nah, jadi kelebihan dari program yang sudah saya buat ini ada berupa gudangnya yang bisa sampai 3 gudang sekaligus, yang dimana ini dapat memudahkan para pabrik untuk sekaligus mengecek semua gudang-gudangnya yang mereka miliki. Kemudian juga di sini otomatis dan periodenya juga bisa disesuaikan. Jika misalnya periode yang ada di data itu hanya sampai 4 maka di periode kelima bisa diisi dengan 0 dan itu tidak masalah. Baik, terima kasih. Kemudian lanjut kepada penjelasan di kodenya. Pada form pertama, ini adalah kode dari listingan form pertama, yang dimana di sini saya ada membuat private sub, di mana untuk text box itu hanya bisa diisi dengan angka. Kemudian di sini juga ada array berupa label, yang dimana saya masukkan ke label dan juga di combo box dan data grid view. Kemudian di button ini, button pertama yang dimana kita bisa memasukkan data dari sebuah gudang.
Kemudian button kedua di mana kita bisa menambahkan data dari sebuah forecast demand. Kemudian button ketiga yaitu adalah button untuk menghapus semuanya. Sebelumnya saya belum menunjukkan, itu bisa menghapus semuanya. Jadi otomatis. Nah, jadi jika ingin ada kesalahan ternyata, jadi kalau misalnya menekan tombol hapus, maka semuanya akan langsung lenyap. Kemudian ada di button 4 yaitu button menuju form kedua. Nah, di sini karena di form kedua itu membutuhkan data-data dari data-data dari form pertama. Jadi sebelum form kedua itu show, saat form kedua show itu maka akan langsung keluar label-label yang teks-teks yang ada di form pertama. Kemudian ini adalah listingan dari form kedua, di mana di sini sama juga ya, ada label juga. Ini saya buat untuk menambahkan kolom pada data grid view dari yang pertama ke yang 3. Ini saya gunakan looping for to next, dimana karena tabel yang saya bikin, data grid view yang saya bikin itu ada 3 jumlahnya, jadi untuk memudahkan semuanya karena semuanya juga berupa semua tabelnya juga sama, jadi saya gunakan looping. Kemudian di sini juga untuk menambahkan periode seperti ini ya. Nah, di sini saya membutuhkan function kurang, tambah, bagi, dan kali untuk dalam perhitungan DRP-nya. Nah, di button pertama, button 1 ya, di mana kita klik hitung yang langsung menunjukkan semua perhitungannya. Di sini saya dim dulu ternyata semua value dari text box yang ada di sini nih, text box yang ini, semua value-nya akan dimasukkan menjadi satu sebagai on hand, slot size, safeties, dan data grid. Nah, di sini barulah mulai perhitungan dari sistem DRP tersebut. Ini FC adalah forecast. Kemudian forecast diambil dari data grids sini, periodike. So yang tadi ya, di sini ada penambah periodike. Berarti ini namanya periodike dari 1 sampai 5. Di sini juga periodike bla-bla. Nah, di sini ada POH, RR, dan POR. Ini penggunaan dalam perhitungannya. Jadi NR itu kurang dari, maksudnya FC ditambah safety stock dikurang dengan on hands. Begitu juga dengan POR, ini menggunakan matching. Cara perhitungannya seperti itu. Dan ini saya menggunakan looping karena seperti yang tadi saya bilang, karena data grid view yang digunakan pada form 2 ini ada 3 dan semuanya itu sama. Sedangkan data-datanya saja yang berbeda. Nah, dia akan lebih mudah kan ke menggunakan. Baik, segitu saja penjelasan dari program yang telah saya buat. Semoga bisa membantu dan menjelaskan semuanya. Sekian atas waktunya, terima kasih banyak.